Salam, selamat malam. Kembali pada saat malam hari ini kita bersama-sama rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, berseru menyembah nama Dia. Mari kita satukan hati kita mau menyembah, meninggikan nama Dia Tuhan. Kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang terlanggar, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari katakan Tuhan. Tuhan, bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari dari awal kita pujikan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Keberanian bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan,
kami ya Yes, Tuhan. Lord Jesus, namanya. Engkaulah penyelamat jiwa kami ya Bapa. Kami untuk lebih lagi melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Bapa, memberi yang terbaik, semua demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Asli Tuhan. Mari angkat kita lebih lagi. Angkat tangan kanan kita. Asli Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan Tuhan lebih lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kami percaya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami untuk menyenangkan hatimu, selalu menyukakan hatimu selalu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang layak dipuja, Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Bapa. Engkaulah Raja kami, Raja segala Raja ya Tuhan. Engkaulah yang memimpin setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena pada saat sampai hari ini, sampai detik ini ya Tuhan, Engkau masih memelihara hidup kami, Engkau masih bersama dengan kami ya Tuhan. Tidak sedikit pun ya Tuhan, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah sembah kami, inilah pujian kami. Dan kami percaya Tuhan segalanya demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali malam hari ini kita ada bersama-sama live streaming untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumahmu masing-masing bisa membuka Alkitab dari kitab Mazmur pasal 91. Saya akan membagikan untuk kita sekalian. Mungkin ayat-ayat ini sudah berulang-ulang kita baca, kita pelajari, kita renungkan. Dan kembali malam hari ini saya rindu berbagi untuk kita sekalian. Dan biarlah itu boleh menguatkan dan menjadi penyemangat
kita kembali dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin hari-hari ini tidak mengenakan hidup kita. Saya mau membacakan buat kita sekalian Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian bagaimana pemazmur menuliskan kalimat-kalimat ini sungguh sangat dalam. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, di sana ada dua kata kerja yang perlu kita cermati. Yang pertama, orang yang duduk. Kemudian yang kedua, dan bermalam. Saudara, ini satu hal yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Orang yang duduk dalam lindungan disebut di sana yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini sesuatu yang perlu kita cermati hari-hari ini. Seringkali kita mengklaim diri kita aman dalam perlindungan Tuhan, tetapi kita tidak ada dekat dengan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu hal yang mungkin kita menjadi perenungan secara pribadi. Perhatikan di ayat yang ke-14. Ini satu yang saya menangkap bahwa ini satu kalimat yang sejajar. Perhatikan ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang pertama di sana dikatakan orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang ke-14, hatinya. Hati siapa? Orang yang sungguh-sungguh. Di bagian ayat yang pertama dijelaskan orang yang duduk, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Maka menjadi perenungan buat Anda dan saya. Harusnya hatimu, hati kita melekat kepada Tuhan. Lebih jauh di sana dikatakan mengenal nama Tuhan. Soalnya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Memang sudah bagian Tuhan. Tuhan menyatakan perlindungan. Karena itu di bagian kalimat ayat yang kedua bagian terakhir, di sana dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Biarlah ini menjadi kalimat iman kita, imanmu kepada Tuhan. Satu statement bahwa Anda betul-betul menjadikan Tuhan tempat perlindungan, Tuhan kubu pertahanan. Sebab Anda dan saya, yang pertama, duduk dalam naungan yang maha tinggi. Yang kedua, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini bicara apa? Hatimu melekat dengan Tuhan. Hatimu kenal siapa Tuhanmu. Amin. Ini menjadi perenungan buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Sepertinya saya tidak perlu membahas bagaimana Tuhan bekerja. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16 jelas. Itu bagian saya memerlukan pertolongan Tuhan. Tanpa diminta pun Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu adalah menolongmu. Tanpa engkau meminta pun Tuhan tahu kalau engkau butuh keselamatan, engkau butuh perlindungan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kuncinya
Mari, apakah di ayat yang pertama sejajar dengan ayat yang ke-14 itu sudah menjadi bagian kita? Saya mengajak, mendorong jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari coba kita berpikir jernih, masuk lebih dalam lagi, merenungkan apakah aku sesungguhnya hari-hari ini ada di zonanya Tuhan. Saudara yang senang, mungkin zaman-zaman waktu itu ada istilah radio atau disebut apa itu, pemancar radio. Itu punya daya jangkau sekian kilometer. Kalau seandainya kita sudah keluar dari jangkauan pemancar itu, maka kita nggak dapat sinyal, tidak bisa connect. Ini menjadi perenungan buat kita. Ada banyak, kadang-kadang kita mencoba keluar dari zona yang sesungguhnya seharusnya kita berada. Saudara, mari melekat dengan Tuhan, mengenal lebih dalam lagi. Beberapa waktu kemarin saya sampaikan dalam renungan malam hari, saya sampaikan Anda dan saya jangan hanya sekedar bangga jadi orang Kristen. Anda mungkin berpikir, aku KTP-ku Kristen, agamaku Kristen, aku percaya sama Yesus, selesai begitu saja. Tapi engkau tidak pernah mengupgrade diri, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih radikal lagi. Dalam tanda kutip radikal adalah mengenal Tuhan lebih sungguh, melekat lebih sungguh lagi sama Tuhan. Ini menjadi perenungan buat kita. Kalau hanya sekedar label di dada, aku Kristen, Minggu aku beribadah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi mungkin, yang penting kan hatiku. Saudara, mari kita merenung sejenak. Betul, iman percayamu itu ada dalam hatimu. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya akan nampak juga dengan segenap perilaku hidup kita. Dan saya mendorong kita sekalian, mari hari-hari ini saya tidak bisa berkata bahwa kita ini steril dari segala persoalan hidup yang kita jalani hari lepas hari. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, sekalipun Anda akan ketemu persoalan demi persoalan, Anda akan menjumpai pergumulan demi pergumulan, dengar baik-baik. Apa yang Anda alami, yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Kalau engkau masih ada sampai hari ini, itu tandanya Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang Anda percayai, mampu membawa Anda untuk melewati semuanya itu. Percayalah, tangan kanannya yang kuat memegang hidup kita. Oh, gada tongkat perlindungan Tuhan menyertai langkah kita. Ketika ada sesuatu yang mengancam hidup kita, bukankah pemazmur berkata di pasal yang ke-23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat-kalimat berikutnya menarik. Ia akan membawa aku ke padang yang berumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Tongkat dan gadanya siap melindungi kita. Percayalah, bagian Tuhan ada dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Apa yang ada padanya, Dia sudah berikan semuanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, selagi Anda dan saya masih berdosa, Bapa merelakan anaknya untuk menebus hidupmu. Terlebih sekarang, ketika kita sudah menjadi bagian miliknya, Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Anda dan saya hari lepas hari makin mengalami kebersamaan dengan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Amin. Mari biarlah renungan yang singkat ini saya mendorong kita sekalian. Tidak perlu patah semangat, tidak perlu berkecil hati, kemudian mulai keluar kata-kata yang meragukan kekuasaan Tuhan dengan sebuah pemikiran, apa iya ya? Nanti kalau begini bagaimana? Apa iya
kan ini berat, kan ini persoalannya ini itu dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah, Yesus Kristus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya dahsyat, menuntun, membawamu mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak kita sekalian, tutup Alkitabmu, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari di tempatmu masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber segalanya dalam hidup kita. Mari angkat doa-doamu secara pribadi malam hari ini. Tuhan tahu apa yang kau alami, Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pekerjaanmu ada hal-hal yang menyusahkan hidupmu. Tapi dengar baik-baik, tangan kanannya yang kuat tidak melepaskanmu, membawamu, menuntunmu sampai ke tempat tujuan, yaitu kemenangan yang Tuhan siapkan. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap kami yang bersama-sama mengikuti doa malam live streaming ini. Tuhan mengerti setiap kondisi kami. Tuhan mengerti setiap kondisi hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kami belum melihat kejelasan kapan itu akan berakhir. Tapi satu hal yang kami tetap percayai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tangan kananmu yang kuat memegang kami, membawa kami, menjalani semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan ada bersama kami. Karena itu kami mau belajar membesarkan hati kami. Kami mau belajar percaya penuh kepadamu. Saat sepertinya tidak ada jalan keluar, justru disitulah kami akan melihat pertolonganmu yang dahsyat. Ketika ada banyak persoalan, tantangan, kami mau belajar tetap percaya. Justru di dalam semuanya itu kami akan melihat pertolonganmu yang dahsyat. Kami mau perkatakan dengan kesungguhan hati kami, segala persoalan, badai yang menimpa, yang menghadang perjalanan hidup kami, pasti akan berlalu. Dan pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidup kami. Kami akan mengalami kemenangan bersamamu Tuhan. Kami akan menikmati anugerah bersamamu dahsyat, luar biasa. Dan kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang membawa kami mengalami kemenangan. Oh Tuhan yang memberikan jaminan yang pasti sampai kepada kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang mengasihi hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti live streaming doa malam hari ini, saat ini. Apapun keberadaan hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, semuanya dalam berkat-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, kekuatan kesehatan terus Tuhan limpahkan. Kami malam hari ini juga sepakat berdoa. Kami memberkati negeri kami di ulang tahun kemerdekaan di bulan ini. Kami minta Tuhan, terus damai sejahtera Tuhan limpahkan buat Indonesia, buat para pemimpin negeri kami, dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, sampai aparatur pemerintahan di daerah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan buat negeri ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia diberkati, Indonesia jaya, Indonesia diberkati, dipulihkan luar biasa. Dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kecakapan, hikmat kepada tim medis gugus tugas yang menangani. Semuanya diberikan hikmat. Dan kami percaya Tuhan, badai pun akan berlalu dari negeri kami. Pelangi kasih-Mu terbit atas Indonesia, diberkati. Dari setiap pulau demi pulau, setiap kota demi kota, setiap daerah demi daerah, sampai pelosok negeri kami, dalam berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian, secara khusus buat jemaat GBI Sokip. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, usaha pekerjaan rumah tangga,
kehidupan anak-anakmu, dari yang dewasa sampai yang dikandung, diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kami akhiri doa kami malam hari ini. Semua hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang kami percayai, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur, kami mengakhiri doa kami malam hari ini. Rahmat berkat-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Roh Kudus, menyertai hidup kami dari yang dewasa sampai anak yang dikandung hari ini, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Allah limpah buat kami sekalian. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. God bless you all.